Mana ada? Tengok ni. Itu mana ada, coba lihat jari kayak gitu sip-sipannya. Ini tapak kaki atuk ni. Jarinya tangan akhir kah? Halo, assalamualaikum sahib aneh. Bagaimanakah kabar sahib-sahib semua hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian sehat saja? Ya, hari libur sahib-sahib aneh ya, cuti bersama buat kita semua. Tapi jangan di hari libur ini kalian sibuk bersantai tapi melupakan kewajiban dan tujuan hidup kalian. Kewajiban kalian sebagai mungkin umat muslim adalah beribadah. Buat yang pelajar, jangan lupa belajar. Karena tujuan kalian masih panjang, sahib-sahib aneh. Dan tujuan akhir kita adalah untuk menuju surga. Oke lah, langsung aja kita masuk ke videonya untuk nge-reaction meme. Jangan lupa like dulu video ini. Yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan apa? Lonceng notifikasinya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Ya Allah, kasihan banget ya Allah. Tapi bapak itu masih bisa tersenyum sih. Respect aneh sahib-sahib aneh. Situasi akan memberimu banyak pelajaran. Padahal bapak itu ingin menjual es jeruknya, mungkin kita lihat di situ ya. Tapi ya takdir berkata lain sahib-sahib aneh. Jualannya itu jatuh. Waduh, kasihan banget sih. Padahal cuman pura-pura kesurupan, tapi ngerugiin orang. Waduh, ay, makjang. Tapi kayaknya kalau kita lihat di sini tadi sahib-sahib aneh ya, panitianya itu kayaknya ingin bertanggung jawab penuh atas kerugian bapaknya itu. Semoga aja kayak gitu. Good job. Apa itu? Oke. Sosis, nasi goreng. Hah? Siapa yang bakal expect akan keluar sesuatu dari mulut dan hidungnya? Teknologi ya. 3 hal yang membuatku penasaran. Yang pertama, ayam atau telur duluan. Yang kedua, pulsa terbuat dari apa. Yang ketiga, racun kalau sudah kadaluarsa tambah beracun atau gak beracun. 3 hal yang membuatku penasaran. Tambah lagi kita untuk disuruh berpikir sama abang ini. Cocok ditonton bersama kakek kalian. Jangan bikin kakek kita untuk bertambah pikirannya. Dia sudah tua, cukup beban pikirannya sudah banyak. Jangan ditambah banyak pikiran lagi. Tapi ini mau tanya juga sih. Boleh. Selalu bertanya-tanya dalam pikiran aneh, listrik itu terbuat dari apa? Kenapa kita bisa merasakan listrik ini? Dia bahan utamanya apa listrik? Kok bisa dia ada ya? Hebat. Ibu, sudah makan belum? Iya. Makan ibu. Doain kami ya bu ya. Ibu ya, biar dapat jodoh. Amin. Al-Fatihah. Kepanjangan bu. Bismillah. Oke, rem tangan dia ya. Menunggu berarti ini. Walaupun udah dicepetin tapi tetap berasa nggak cepet aja itu. Amin. Oke. Ada minyak angin enggak, Nak? Sepertinya ibunya pada saat membaca Al-Fatihah itu sampai masuk angin ibunya. Minta minyak angin di akhir. Mbak itu kalau dikasih tumpeng, Mbak, mungkin itu satu Al-Quran udah khotam ibunya itu membacakan buat kalian. Kasih nasi aja, Al-Fatihah langsung ibunya. Mantap. Bro tidak ingin melewatkan kesempatan kedua. Apa itu? Ya Allah, gak kenapa-kenapa kan bang? Hati-hati makanya bang, lain kali bang.
Walaupun kita tidak melihat kejadiannya, tapi dari suaranya saja kita sudah tahu apa yang terjadi. Ketagihan si bro ini. What? Yang asli yang mana? Yang filter yang mana? Woi, kejam banget berarti filter-filter. Ini swipe-swipeannya. Berarti yang ada di sosial media itu jangan percaya semua swipe-swipeannya. Itu hanya tipuan belaka. Suruh dia lihat muka aslinya. Kayak kemarin itu ada yang mau berenang pakai makeup segala. Hey, siapa itu? Ada. Kak Gem, kata-katanya dong. Oke, singkat saja. Aku tidak akan mengganggumu dengan kerinduan. Asik. Tapi aku selalu mendoakanmu melalui jalur langitku. Paham? Masya Allah. Pahamnya sudah sangat-sangat islami banget ya. Sangat-sangat syar'i banget fahamnya. Faham, weh. Kak Gem udah hijrah kah ini Kak Gem? Masya Allah. Semoga tenang di sisinya Kak Gem. Kok tenang di sisinya? Orang hijrah kok tenang di sisinya? Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Akhirnya terjawab swipe-swipeannya Kak Gem itu cowok atau cewek? Ih, Kak Gem cewek dia. Paham? Pertanyaannya ngapain nempelin itu ke muka? Orang gabut ada-ada aja memang. Itu rohnya juga ikut ditarik sebenarnya itu. Kok bentuknya kayak aneh, pernah lihat ya, familiar dengan sesuatu bentuk yang tidak beda warna aja. Yang kita lihat mungkin warnanya putih mungkin gitu ya. Masa kita sebenarnya dari cendol? Tidak mungkin. Dari banyaknya kehilangan yang pernah aku rasakan, mengapa kehilangan anak yang paling menyakitkan ya Allah? Waduh, apa ini? Waduh. Ya Allah. Coba kalian lihat swipe-swipeannya, betapa sayangnya gajah itu kepada anaknya. Ini kalau nggak salah nih pernah lihat beritanya itu, kalau anak gajah itu nggak sengaja ketabrak sama truk itu, dan anak gajah itu berada di bawah truk itu, dan ibunya rela menunggu anaknya karena dia merasakan sedih yang sangat mendalam. Gajah berbeda dengan manusia. Apabila manusia itu mengandung anak selama 9 bulan, tapi gajah itu menantikan selama 2 tahun untuk mendapatkan anaknya. Sesakit apa perasaan ibu gajah itu? Mungkin binatang itu rasa sayangnya lebih besar gitu ya kepada anaknya gitu. Masya Allah. Sedih banget kita lihat. Gajah itu tidak mengamuk kehilangan anaknya karena dia tahu mati anaknya itu bukan dibunuh, melainkan takdir itu sendiri. Makanya kita lihat di sini ibu gajah itu ya udah, dia pasrah dengan keadaannya. Dia tidak mengamuk seperti yang kita lihat video biasanya, gajah ngamuk di jalan karena anaknya mati ditabrak dan lain-lain. Tapi ini dia ya udah ikhlas, dia seperti itu. Ikhlas tapi tidak ikhlas juga. Sedih banget. Solat jenazah memang tak ada sujudnya? Tidak ada sujud di dalam solat jenazah. Maka jangan pernah sujud kepada orang yang ingin pergi. Cakep. Gak usah ikut juga, gak usah ikut lompat-lompat. Pocong. Masa ini gak usah ikutan. Ngapain kejar-kejar orang yang masih hidup? Allahu Akbar. Mau dikubur 2 kali kan ente kan? Paham gak tapi kata-kata abangnya itu? Kenapa sholat jenazah tidak ada sujud?
Karena kita tidak perlu sujud kepada orang yang nantinya akan pergi. Maksudnya itu manusia, nggak perlu kita sujud kepada manusia. Gitu maksudnya. Paham? Teknologi. Panjang kali itu nanti masuk gang. Masuk gang gimana cara belok itu sepedanya, abang? Ya nggak tahu. Sepeda ini tidak diperuntukkan untuk kita yang tinggal di gang-gang sempit yang banyak belokannya. Teknologi. Pernah kepikiran nggak sih? Lu lagi enak-enak tidur, terus tiba-tiba lu mimpi kayak jatuh dari ketinggian, dan seketika badan lu ngerasain efeknya, kayak lu lagi bener-bener jatuh dari ketinggian, dan lu langsung refleks kebangun. Pernah banget. Lu lagi tidur doang, tapi kenapa bisa gitu ya? Kenapa? Jadi, fenomena ini cukup umum terjadi dan biasa disebut hypnic jerk, atau sensasi jatuh yang kadang muncul pas lu mau tidur. Biasanya ini terjadi pas tubuh lu mulai rileks dan sistem saraf mulai nurunin aktivitasnya. Tapi terkadang otak lu itu salah nangkep dan menganggap kondisi ini tuh sebagai sinyal bahaya. Dan karena itu adalah respons dari tubuh, otomatis tubuh langsung nyalain gerakan otot secara tiba-tiba aja gitu. Makanya lu ngerasa kayak lagi jatuh dan langsung refleks kebangun. Oh iya, kalau berarti selama ini otak kita drug system, aneh. Otak ente itu salah tangkap. Tidak berbahaya sebenarnya itu. Drug system otak kita. Asik. Kok jungkir balik dia? Hah? Ini tempat parkir ini kan? Bukan tempat parkir itu. Ngapain parkir di situ? Lagian kok bisa dia ke situ? Emang nggak lihat dia ada lubang di bawahnya itu? Ini kok bisa ada lubang besar di parkiran kayak gini? Hah? Mobilnya aja sujud syukur nih. Saking dia bersyukurnya sampai sujud syukur dia itu. Tapi ini kan tapak kaki manusia. Mana ada? Tengok nih, jari dia. Mana ada di gambar itulah. Siapa kaki sebesar itu? Tapak kaki aku. Masa panjang? Tapi ini kan tapak kaki manusia. Jujur, awalnya tuh aneh kira digambar. Kan gak mungkin ada jari panjang satu kan? Mana ada? Tengok itu nih. Mana ada coba lihat jari kayak gitu siapa-siapanya? Ini tapak kaki atuk nih. Jarinya tangan akhir kah?